kita butuh listrik dan air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, internet udah seperti itu. Banyak orang yang ingin hemat dengan ambil paket yang kecil. Kenapa kita harus memilih bandwidth yang besar? Karena sesuai dengan kebutuhan yang ada di rumah kita. Sebenarnya kita tuh harus lebih pintar lagi, lebih aware lagi, memilih ISP mana yang terbaik dan terbagus sesuai dengan kebutuhan yang ada di rumah kita. Halo teman-teman pendengar podcast kita, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita bakal ngobrol santai, tapi penting banget nih buat keluarga zaman sekarang nih ya. Judul kita hari ini tuh relate banget nih, yaitu tips milih internet rumah biar gak lemot saat Zoom atau live streaming video. Kayaknya semua orang pernah ngalamin ya, kayak lagi Zoom meeting penting atau lagi klimaks banget nih nonton drama Koreanya, tapi tiba-tiba buffering. Nah, makanya hari ini saya ditemani dua narasumber kita ya. Dari Simaya Internet Service Provider, ada Mbak Ayu dan Mbak Resita. Apa kabar Mbak? Halo. Halo Kak, alhamdulillah baik. Senang sekali bisa diundang di sini. Bahkan kita bisa diundang di acara podcast ini. Oke. Baik ya Mbak, kita mulai dengan hal yang paling dekat dulu nih. Aku yakin sih hampir semua keluarga itu sekarang punya internet di rumah. Nah, cuma masalahnya sering banget ya, internetnya tuh kadang lemot, terus juga kadang bikin kesel kalau lagi meeting Zoom gitu, lagi penting banget. Nah, kira-kira nih dari Mbak Ayu dulu deh. Pernah gak sih Mbak ngalamin kayak gitu? Kalau dibilang pernah, pasti sering banget gitu ya. Iya. Apalagi dulu waktu zaman pandemi, waktu zaman COVID, itu kan udah yang kerja di rumah kan, WFH, yang sekolah juga di rumah kan. Nah itu pasti benar-benar buffering banget. Karena apa? Karena kan harus Zoom meeting, terus harus juga WFH. Nah itu jadi kayak bandwidth itu kayak berebut. Jadi sehingga aku tuh kayak ngerasa, oh ternyata pemilihan internet itu penting banget. Karena apa? Karena ketika device-nya lagi terhubung banyak, itu pasti akan buffering gitu kalau kita nggak milih provider yang bagus. Betul ya, jadi kayak rebutan bandwidthnya gitu ya. Betul. Ya kayak jalan tol aja lah pas kita mudik gitu ya. Jadi kalau misalnya jalannya sempit pasti makin macet gitu kan. Nah, sebenarnya tuh bukan soal hanya ada internetnya, tapi dilihat tuh dari kualitas dan koneksi layanan internetnya. Soalnya kan internet itu udah jadi kebutuhan yang penting ya, yang utama gitu untuk keluarga. Sama halnya kayak kita butuh listrik dan air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, internet udah seperti itu, Mbak. Iya betul banget, menarik nih jadinya ya kan. Sebenarnya tapi kenapa sih internet itu kok bisa gitu ya lemot gitu? Kepikiran gitu. Kalau itu sih banyak faktornya. Nah, pertamanya itu dari jumlah perangkat yang terkoneksi dalam satu internet itu. Misal nih ya Mbak Eba, di dalam satu rumah itu terdapat 6 atau 7 perangkat yang aktif secara bersamaan. Nah, itu tuh kan bisa ya jadi lemot. Jadi karena internet itu terbagi-bagi. Terus kedua itu dari paket yang diambil. Banyak orang yang ingin hemat dengan ambil paket yang kecil. Padahal tanpa disadari itu kebutuhan internetnya kan banyak gitu. Nah, yang ketiga itu ada di kualitas ISP-nya sendiri itu sih faktornya. Iya, nah aku juga mau nambahin ya sedikit, nambahin dari Mbak Resita. Tambahan juga gitu ya, lokasi rumah juga mempengaruhi. Karena kan kalau untuk menyambungkan internet butuh kabel. Nah itu kabel itu butuh jalur. Nah kita juga harus bisa memilah dan memilih ISP mana yang mempunyai infrastruktur yang bagus gitu kan. Jadi pasti kita juga kalau ISP-nya bagus, pasti internet ke kitanya juga jadi maksimal gitu kan. Nah jadi sebenarnya kita tuh harus lebih pintar lagi, lebih aware lagi, memilih ISP mana yang terbaik dan terbagus sesuai dengan kebutuhan yang ada di rumah kita gitu sih Mbak. Mau internet cepat, stabil, dan harga bersahabat? Kenalin internet Simaya. Simaya hadir dengan jaringan stabil, kecepatan tinggi, dan pastinya terjangkau. Cocok buat semua kebutuhan kamu. Mulai dari nonton drama Korea, kerja remote, sampai gaming anti nge-lag. Dapatkan promo spesial hemat 30% untuk kamu. Dengan benefit kuota unlimited dan download upload yang simetris.
Daftar sekarang dan nikmati layanan cepat, pemasangan mudah, dan customer service yang siap membantu 24 jam. Pakai internet Simaya, internetan puas, hiburan tanpa batas. Jangan lewatkan promo internet Simaya, promo terbatas hanya di bulan ini. Hubungi kami sekarang atau kunjungi website kami. Oke, jadi aku pikirannya kayak jadi bukan salah kayak layanan live streamingnya gitu ya, bukan salah kalau buffering tuh jadi bukan layanan live streamingnya, tapi dari internetnya itu Betul, sendiri salah satu ya. faktor utamanya dari internetnya sendiri, Oke, Mbak. tapi kita takutnya salah pilih gitu kan ya. Nah, hari ini nih kita akan bahas nih juga ya. Banyak nih keluarga sebenarnya bingung kalau milih internet itu bisa dibocorin nggak sih tips praktisnya tuh seperti apa, Mbak? Oke, jadi tips and trick yang pertama dan yang paling utama itu kita harus menghitung dulu device. Menghitung dulu perangkat yang aktif yang ada di dalam rumah. Kan sekarang di dalam rumah itu pasti ada handphone, PC atau laptop gitu. Nah, sekarang juga ada tambahan lagi smart TV. Sekarang kan nonton YouTube udah nggak lagi di handphone gitu, karena kan pengen layar yang lebih besar. Jadi nonton YouTube itu sekarang di TV gitu. Nah, kita tuh harus menghitung dulu jumlah device-nya. Semisalnya kalau ada 4 orang di rumah, berarti masing-masing itu pegang 1 HP plus 1 laptop gitu atau 1 TV gitu kan. Nah, jadi device yang ada di rumah itu di 6 sampai 7. Nah, itu kita harus aware, kita harus lebih sadar lagi. Kenapa kita harus memilih bandwidth yang besar? Karena sesuai dengan kebutuhan yang ada di rumah kita. Jadi kan sekarang banyak tuh, bener kata Mbak Resita tadi gitu kan. Kalau misalnya di rumah itu kadang ada yang pengen harganya terjangkau dengan bandwidth yang paling kecil. Padahal mereka nggak sadar gitu. Ternyata kebutuhan yang ada di rumahnya tuh lebih besar gitu. Makanya kita harus lebih menyadari apa nih, berapa nih device yang ada di rumah kita, sehingga kita nanti bisa milih nih. Kalau 4 sampai 5 device idealnya itu di 50 Mbps. Kalau di 6 sampai 7 device itu idealnya di 100 Mbps gitu. Itu sudah termasuk laptop, PC sama televisi. Ya, berarti bisa dilihat dong ya, itu dari kebiasaan keluarganya. Kalau misalnya internetnya itu digunakan hanya untuk sekedar chattingan atau browsing, nah itu pakai internet yang paketnya itu di 30 Mbps. Tapi kita lihat kembali, kalau misalnya kebutuhan internetnya itu dipakai kayak streaming, terus Zoom, dan gaming, itu bisa ambil paket yang speednya itu lancar atau maksimal itu di atas 30 Mbps kayak gitu Kak. Izin nambahin lagi gitu ya. Yang ketiga gitu, kita juga harus aware, harus ngecek reputasi juga dari providernya. Kita juga kan sekarang bisa banget ya dilihat di review Google mungkin ya. Nanti bisa review-review dari pelanggan, di sosmed juga ada ya Mbak, kayak di Instagram, TikToknya, kita juga bisa melihat reviewnya dulu di situ. Apakah layanannya bagus, infranya bagus, terus layanan teknisnya bagaimana, apakah CS-nya responsif. Karena kan sekarang banyak banget tuh provider yang ketika hari libur mereka benar-benar nggak balas chat. Iya. Betul ya? Betul. Nah, jadi kita juga harus melihat, karena kan mana tahu gitu ya gangguannya di hari Minggu atau hari Sabtu, dan kita lagi butuh banget internetnya, masa nggak direspon. Nah, jadi kita harus ngelihat dulu reviewnya gitu. Iya betul, jadi nambah pengetahuan juga nih dari keluarga saya aja gitu. Contohnya gitu kan, saya suka nonton drakor gitu kan ya, terus juga ada Zoom kerja, terus juga anak-anak tuh biasanya main game online. Nah, berarti sekarang saya harus upgrade kayaknya. Jadi tadi udah ada sedikit pengetahuan, ada 30 Mbps terus 50 Mbps, berarti kayaknya harus upgrade gitu ya. Betul, karena kan sekarang udah banyak banget ya ISP itu. Nah, terutama Simaya salah satunya. Nah, Simaya ini punya banget paket untuk khusus keluarga digital. Jadi kalau misalnya Mbak Eba ingin berlangganan Simaya, tinggal aja pilih dengan kebutuhannya. Wah, iya penasaran banget nih ya. Nah, apa sih yang bisa membedakan Simaya dengan provider lain gitu kan? Kalau kok bisa sih gitu jadi solusi yang biar nggak lemot gitu? Nah, Simaya itu unik banget kalau menurut aku gitu ya. Kenapa uniknya tuh? Karena kita itu punya misi. Misinya tuh kita menjadi sahabat digital di keluarga. Jadi sahabat keluarga di lingkungan digital, dalam digital gitu. Nah, kita juga fokusnya bukan hanya menjual internet, bukan hanya menjual layanan internet, tapi kita juga menjual experience-nya untuk anggota keluarganya nyaman di rumah gitu. Jadi kita pastikan jaringannya stabil, bahkan saat device-nya lagi banyak
gitu. Jadi tapi balik lagi yang tadi ya Mbak, Iya. kalau misalnya device-nya banyak kita juga harus pilih paket ya besar juga. In the ever-evolving digital era, connectivity and technology are the keys to the future. SIFO is present as a trusted technology partner, presenting internet service providers as well as innovative IT hardware and software solutions. We build fast, stable, and secure connectivity. We provide high-quality IT equipment. We create efficient and integrated software. From startups to large enterprises, SIFO are trusted to take businesses to the next level. It's time to switch to a faster, safer, and more reliable IT solution. Trust your IT needs to SIFO. SIFO, your unlimited IT partner. Jadi selain itu juga, Nasima ini punya customer care yang benar-benar responsif. Jadi nggak hanya ketika ada gangguan, tapi ingin menangani apapun juga bisa. Karena kan yang standby-nya itu bukan robot, tapi manusia. Terus kita juga sering ngadain rutin edukasi ke klien untuk penanganan. Gimana sih tips caranya pemakaian internet itu dengan maksimal, kayak gitu. Oke, penting nih ya buat pendengar. Karena jujur sih salah satu ya di rumah saya gitu, kalau internet itu lemot udah pasti nyalahinnya tuh sekarang ke bapak rumah tangganya. Betul ya. Pokoknya pasti yang disalahin bapak rumah tangga Iya, katanya kenapa internet internet tuh tuh Nah, bener iya. kayak gitu. Nah, kita itu SIMA itu hadir untuk mensolusikan kepada bapak-bapak biar nggak dimarahin lagi tuh sama istri atau anggota di rumahnya gitu ya. Biar nggak Jadi dibawelin. jadi biar bapak-bapak itu bisa tenang banget di rumah gitu kan. Jadi anak bisa belajar online, bapak-bapak juga bisa Zoom meeting kalau misalnya lagi WFH, ibu-ibunya bisa nonton streaming gitu ya, nonton film-film, dan juga kita juga nggak akan drama-drama gitu. Jadi kalian pasti kalau pakai SIMA itu internetan puas, hiburannya pasti tanpa batas. Wah tuh pendengar ya, sangat edukatif banget nih. Tadi juga kan kita bahas soal teknis. Nah sekarang kalau bicara edukasi keluarga nih, gimana sih peran internet yang sehat dalam rumah? Internet sehat itu penting untuk keluarga. Artinya bukan harus cepat koneksi internetnya, tapi juga bisa memberikan dampak positif, hal-hal positif. Misalnya kayak anak-anak itu bisa pakai internet untuk akses mereka mencari materi pembelajaran, terus orang tua juga bisa pakai internet untuk webinar parenting. Terus di sela-sela libur mereka, nah internet ini tuh bisa digunakan sarana hiburan. Jadi internet itu bukan musuh, tapi bisa sarana edukasi bagi keluarga yang memaksimalkan internet itu sendiri. Jadi intinya mah harus bijaksana Betul. gitu ya, harus bijaksana dalam penggunaan internet. Nah ada juga nih yang uniknya di SIMA itu kita juga sering ngadain program literasi digital. Yes. Kita juga sering ngadain program literasi digital. Jadi bukan hanya pasang internet saja, tapi kita juga ngajarin keluarga-keluarga bagaimana caranya menggunakan internet dengan bijak. Karena internet yang cepat tanpa edukasi itu bisa jadi masalah, takutnya disalahgunakan ya. Karena apalagi tanpa kalau anak-anak kecil tanpa pengawasan orang tua kan itu bahaya banget gitu ya. Setuju kemana-mana. Betul. Setuju Mbak. Jadi internet itu sebenarnya juga kayak pisau. Kalau misalnya kita pakainya betul, pasti bakalan dipakainya juga baik gitu ya, benar. Tapi kalau salah, nah bisa jadi bahaya juga gitu kan. Oke deh, kalau begitu nggak kerasa kita sudah ngobrol-ngobrol santai tadi bersama Mbak Ayu sama Mbak Resita. Terima kasih, banyak banget nih insight yang saya dapat juga. Intinya milih internet berarti harus sesuai dengan kebutuhan keluarga, cari yang stabil, terus juga supportnya 24 jam ya. Dan iya, pasti itu bisa jadi solusi. Jenuh dengan kehidupan sehari-hari? Yuk buka mata dan refleksikan diri dari padatnya aktivitas sehari-hari. Melangkah keluar rumah untuk mencari udara sejuk yang alami, tanpa harus khawatir soal penginapan. Karena Walanja menyediakan akomodasi yang nyaman buat kamu. Dengan pilihan hotel yang beragam di Kota Bandung, Garut, dan Pangandaran. Dapatkan
15% terjamin. Yuk cek peluangnya sekarang juga. Temukan banyak promo menarik di setiap minggunya. Buat teman-teman yang pengen bebas dari drama buffering dan juga boleh langsung cek paket-paketnya di mana? Oke, kalau misalnya yang mau check out fresh dulu mungkin ya. Iya. Kalau pemirsa mau check out fresh dulu, bisa langsung hubungin ke WhatsApp CS-nya aja di 0821 2821 5814 atau ke Untuk yang mau kepoin si Maya itu bisa langsung lewat Instagramnya di simaya.internet. Oke, simaya.internet. Betul. Baik, terima kasih Mbak Ayu dan Mbak Resita sudah hadir dan ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga bermanfaat buat banyak keluarga ya. Iya, terima kasih juga Mbak. semoga bermanfaat juga bagi para pemirsa yang menonton. gitu Iya, ya. baik. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ingat, pilih internet yang tepat biar hidup lebih nyaman. See you.